teman-teman, kali ini kita akan mencoba belajar menyimpan dan mengolah database di MySQL. Kita akan mencobanya di command prompt atau cmd dan php myadmin. Pertama-tama kita coba buat tabelnya dulu. Nah, di sini saya akan membuat tabel dengan jumlah kolom ada 5. Nah, nantinya akan ditambahkan satu lagi kolom, yaitu untuk kolom ID. Pertama-tama kita harus tentukan dulu primary key-nya. Apa itu primary key? Primary key adalah sebuah data yang dapat mempresentasikan satu baris record secara unik. Di sini untuk tabelnya kita akan tentukan primary key-nya adalah link. Karena di masing-masing barisnya berbeda-beda atau unik. Tidak perlu berlama-lama, kita akan mencobanya. Pertama-tama kita buka aplikasi MyExam kita. Setelah itu kita start untuk MySQL-nya. Di sini sudah start, sudah running untuk MySQL di exam kita. Tandanya apa? Portnya ini sudah ada angkanya. Selanjutnya kita akan mengecek dulu kondisi untuk aplikasi MySQL kita ditaruh di mana. Kita buka folder kita. Sebelumnya saya install aplikasi exam saya di folder C. Habis itu masuk ke folder exam. Setelah exam kita masuk di folder MySQL. Coba saya lebarkan dulu biar jelas. Setelah MySQL kita buka folder bin. Di sini kita cari aplikasi MySQL kita. Ini ada aplikasi MySQL kita. Sudah ditentukan di folder C exam MySQL situ. Oke, selanjutnya kita buka cmd kita. Kita running cmd kita. Di sini sudah tertampil di folder C user Lenovo untuk cmd kita. Selanjutnya kita ketik cd titik untuk naik satu tingkat. Di sini sudah user. Kalau untuk bypass langsung ke C.2 cukup ketikkan cd backslash, ketikkan cd backslash, enter. Nah, ini sudah masuk ke C.2. Selanjutnya kan tadi kita sudah menentukan arah direktori kita ke MySQL kita itu di mana. Nah, di situ kita akan masuk di exam kita. Coba tuliskan cd spasi exam, enter. Nah, ini sudah masuk di folder exam kita. Untuk kita masih belum yakin nih di folder itu ada folder yang kita inginkan apa tidak. Nah, caranya kita bisa cek dengan menuliskan exam. Ini tadi sudah exam, kita tinggal tuliskan dir di sini. Nah, dir. Tapi untuk langsung dir kita ini kesulitan tuh. Kondisinya bentuknya kayak gini. Kita masih kesulitan di sini. Coba kita ketikkan dir spasi /w. Nah, di sini lebih mudah. Ini kita cari aplikasi exam kita, aplikasi MySQL kita. Ini aplikasi MySQL kita. Jadi untuk yang ada tanda kurung buka kurung tutupnya, ini aplikasi. Selain itu file. Jadi kalau ada kurung sikunya itu folder, yang tidak ada itu
file. Nah, langsung kita masuk ke MySQL dengan menuliskan cd spasi MySQL. Sebelum ya kita masuk cd MySQL. Setelah kita masuk ke folder MySQL, nah, tadi kan kita masuk lagi ke folder bin. Ketikkan cd spasi bin. Lalu enter. Nah, setelah itu untuk menjadikan user di MySQL kita cukup ketikkan MySQL spasi user defaultnya itu root, habis itu password. Nah, ini langsung di enter dulu. Di sini masukkan enter karena defaultnya untuk passwordnya sendiri tidak ada, cukup langsung enter. Nah, di sini sudah masuk, ini Maria DB. Sebenarnya ini cuma penamaan. Kondisinya kita sudah masuk ke exam kita. Setelah itu, selanjutnya kita cek database-nya yang ada di MySQL itu apa aja. Cukup ketikkan show spasi data basis. Nah, ini yang penting, jangan lupa titik koma. Nah, di sini ada 5 database. Sebelum kita meng-create database, kita coba buat dulu di Notepad. Kita buat dulu di Notepad. Contohnya database kita kasih nama apa? Database kita coba kasih nama PHP dasar. Selanjutnya nama tabelnya. Nah, untuk tabel kita kasih nama apa? Kasih nama mahasiswa saja sudah. Mahasiswa. Nah, selanjutnya isi dari tabel itu apa aja? Ini ada ID tadi yang sudah saya jelaskan, dan saya juga minta maaf tidak saya tampilkan juga di pertama tadi primary key. Nah, ini yang penting auto underscore increment. Kenapa kita pakai auto increment? Jadi ketika ID itu kita create data di tabel kita, intinya secara otomatis akan tambah, contohnya 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya tanpa kita meng-create data di tabel kita. Selanjutnya tabel apa? Nah, isinya nama. Nah, ini jenisnya kita pakai varchar. Varchar pakai 100 untuk itemnya. Terus kita tambahin name. Untuk name ini kita pakai char. Karena di kampus saya itu name sendiri ada 9. Coba kita genapkan aja jadi 10 biar lebih mudah. Setelah name apa? Email. Email ini pakai varchar juga. Varchar. 100 saja sudah. 100. Terus itu apa? Jurusan. Jurusan juga pakai varchar. Terus juga di situ apa? Gambar. Gambar pakai varchar juga. 100 saja lah biar mudah. Sudah kita buat standarnya di Notepad. Selanjutnya kita create database kita. Database kita tadi kan nama database kita itu PHP dasar. Jadi caranya gimana? Cukup ketikkan create spasi database spasi PHP dasar. Nah, ini titik koma. Selanjutnya kita enter. Ini
tandanya ada query oke, berarti database kita sudah tercreate. Nah, coba kita show database ya. Kita show databases. Sekarang database kita bertambah 1 dari sebelumnya 5 menjadi 6 dengan PHP dasar. Selanjutnya, sebelum kita membuat tabel, kita harus memakai database itu. Nah, caranya gimana? Ketikkan use spasi PHP dasar titik koma enter database change. Nah, tandanya ini sebelumnya itu noun, sekarang database kita yang kita akan buat tabelnya itu yang akan kita pakai itu PHP dasar. Selanjutnya kita buat tabel dengan cara mengetikkan create spasi tabel spasi apa nama tabelnya tadi? Mahasiswa. Ketikkan create spasi tabel spasi mahasiswa. Buka kurung buka. Jadi isi tabel apa aja langsung kita ketikkan. Kurung buka, habis itu enter. Nah, tadi apa? ID increment primary key. Nah, tadi apa namanya? Kita buka method kita ID integer primary key auto increment. Di copy aja biar mudah dipasti. Nah, kalau kondisinya di sini primary key sudah, berarti jangan lupa koma. Soalnya data tersebut masih berlanjut. Enter. Selanjutnya apa? Tadi selanjutnya nama pakai varchar. Kita kasih koma lagi. Enter. Jadi enaknya ketika kita sudah membuat formatnya, tinggal kita copy paste. Nih, koma. Di situ selanjutnya ini. Nah, koma. Email jurusan. Setelah jurusan yang terakhir bar. Nah, di sini yang paling penting juga. Setelah gambar kita ini kan terakhir, kita enter. Di situ pertamanya tadi ada kurung buka, sekarang kita kurung tutup. Titik, koma. Dan kita enter. Di sini query sudah oke. Untuk mengetahui data apa saja di tabel kita, coba ketikkan show spasi tables, koma, tabel mahasiswa sudah tercreate. Kalau ingin lihat strukturnya, cukup ketikkan describe spasi mahasiswa titik koma enter. Nah, di sini sudah tertampil untuk describe-nya, sedangkan isinya kan masih belum. Cara ngisi data tabelnya kita harus tahu sintak MySQL kita. Nah, caranya gimana? Tuliskan insert spasi into, di nama tabelnya mahasiswa.
spasi value spasi kurung buka. Karena ID tadi kita pakai auto increment, cukup tanda petik 2, koma, spasi, habis itu tanda petik nama, ini nama saya, koma, titik, tanda petik NIM, tanda petik, koma, spasi, habis NIM, email. Saya tanda petik, koma, jurusan, tanda petik, titik, koma, spasi, habis email, jurusan, gambar. Gambarnya titik, tanda petik, nah, tadi kan kita pakai kurung buka, di sini jangan lupa kurung tutup, habis tanda petik, habis itu titik, koma. Kita coba enter. Nah, di sini sudah masuk. Kalau ingin mengecek data yang sudah kita input, nah, caranya select spasi bintang spasi dari tabel apa, from mahasiswa, titik, koma, enter. Nah, di sini sudah tercreate datanya, data di tabelnya. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan 2 data lagi. Caranya sama. Nah, biar lebih mudah, kita bisa copy paste. Biar tidak ada kesalahan juga. Copy paste, tinggal mengedit. Contohnya ini, kita edit. Bagus Mahmudi, NIM-nya, habis itu emailnya, jurusannya sama. Nah, ini bagus. Setelah itu kursornya ditaruh di belakang sendiri, enter. Selanjutnya kita tambahkan satu lagi, Ainur Profit. Kita masukkannya, kita juga edit emailnya. Jurusannya sama. Setelah itu enter. Nah, kita coba cek lagi datanya sudah masuk apa belum. Select bintang from mahasiswa, titik, koma, jangan lupa enter. Nah, ini tabel sudah diisikan. Untuk menampilkan hanya data NIM, contohnya gitu. Nah, caranya gimana? Tik select NIM spasi from mahasiswa, enter. Nah, di sini kolom NIM saja yang tertampil.
Kalau kalau kita ingin menampilkan nama dan NIM, caranya gimana? Select lagi di situ nama, koma, spasi NIM from mahasiswa titik koma enter. Ini sudah tertampil kolom nama dan NIM. Selanjutnya untuk menampilkan satu baris, caranya gimana? Coba data saya tadi, nama Arianto tadi dengan NIM 2154354, coba kita tampilkan. Caranya select spasi bintang spasi from mahasiswa. Nah, apa yang sebagai primary key-nya? Coba kita where NIM di situ tanda petik 2154354, tanda petik lagi titik koma. Coba, oh ada yang error nih, coba kita cek lagi yang error ini yang mana. Select spasi bintang mahasiswa where NIM spasi select. Oh, tulisan select ini salah. Nah, jadi kalau error nanti data tidak akan tertampil. Salah tulisan saja data tidak akan tertampil. Kita klik select tanda bintang from spasi mahasiswa spasi where NIM sama dengan tanda petik 2154354, tanda petik titik koma enter. Nah, ini satu row in set. Jadi kondisinya kita tampil satu baris. Cara mengubah data yang salah. Nah, gimana caranya mengubah data yang salah? Contohnya di sini datanya Ainur Rafiq. Ternyata emailnya salah. Nah, kita coba caranya gimana? Update spasi nama tabelnya mahasiswa spasi set. Nah, set apa? Email dari Ainur Rafiq sama dengan tanda petik, kita langsung masukkan data yang benar. Ainur underscore Rafiq 1 at gmail.com. Tanda petik lagi. Habis itu gimana? Where NIM sama dengan 2154358. Habis itu titik koma enter. Row query oke, row habis itu setelah change 1 juga, habis itu kita cek kondisinya sudah berubah apa belum. Select lagi from mahasiswa titik koma enter. Nah, di sini data untuk Ainur Rafiq sudah berubah data emailnya. Lalu cara menghapus data. Nah, cara menghapus data. Contohnya datanya Ainur Rafiq satu baris kita delete. Caranya gimana? Caranya delete spasi from spasi mahasiswa spasi where NIM sama dengan tanda petik 2154358, tanda petik ini tidak perlu tanda petik lagi, tidak perlu
tanda T, titik koma, enter. Wow, ada error. Coba kita cek lagi lah. Kan di salah penulisan sama tadi, cara penulisan delete-nya yang salah. Delete from mahasiswa where spasi ini spasi 21. Jadi teman-teman di sini harus lebih teliti juga kondisinya. Nah, biar tidak sering terjadi kesalahan. 2154 358. Coba kita cek lagi, takut ada kesalahan. Oh, ternyata untuk Ainurofik pakai 28. Nah, ini memang butuh kejelian di sini. Delete from mahasiswa where pakai ini, enter. Nah, di sini coba kita cek kondisinya untuk Ainurofik, data untuk Ainurofik sudah terdelete apa belum. Mahasiswa. Oh, ada yang salah. Mahasiswa select. Nah, ini kan salah. Kondisinya kan kita tadi pakai komen select. Nah, di sini saya. Nah, jadi kondisinya ada kesalahan dari saya. Kita pakai select spasi tanda bintang from mahasiswa titik koma. Nah, di sini untuk data dari Ainurofik sudah terhapus. Selanjutnya kita coba menghapus tabel mahasiswa. Nah, coba tabel semua data di tabel mahasiswa ini kita hapus. Caranya gimana? Drop spasi tabel spasi mahasiswa titik koma, enter. Nah, di sini data untuk tabel mahasiswa sudah terhapus. Coba kita hapus database-nya. Caranya sama, pakai komen drop database spasi apa nama database tadi, database PHP dasar. Nah, di sini sebenarnya kita nggak perlu show saja, sudah ketahuan. Sebelumnya kita pakai database PHP dasar, di sini sudah mau. Nah, buat meyakinkan, coba kita cek saja database. Ada kesalahan apa? Tahu teman-teman? Nah, database seharusnya bukan database. Databases. Titik koma, enter. Di sini database kita sudah kembali ke awal dengan jumlah 5 dan untuk database PHP dasar sudah hilang. Nah, demikian teman-teman untuk bagaimana caranya kita menyimpan dan mengolah database di MySQL pakai CMD atau command prompt. Selanjutnya kita akan belajar pakai aplikasi PHP MyAdmin. Caranya gimana? Ini kita close dulu untuk kita minim saja lebih mudah. Ini tetap. Nah, ini kuncinya di sini. Exam kita kalau kita pakai CMD cukup MySQL, tapi sekarang kalau pakai aplikasi PHP MyAdmin, kita harus start Apache. Sebenarnya kita tidak perlu menginstal aplikasi PHP MyAdmin tersebut. Itu sudah bawaan dari aplikasi exam kita. Cukup kita start untuk Apache. Kita start di sini, kita cek lagi sudah hijau juga, code-nya juga sudah keluar. Habis itu setelah kita jalankan Apache, masuk ke
File Explorer. Nah, kita cek di sini. Habis itu kita masuk. Caranya gimana teman-teman? Kita masuk localhost. Jadi localhost php my admin slash. Kita coba running. Kenapa tidak bisa berjalan di sini? Oh, ternyata masih loading. Nah, di sini untuk PHP my admin kita sudah berjalan. Selanjutnya, bagaimana caranya? Kita klik new. Habis itu ketikkan nama database-nya. Sudah ada PHP dasar. Habis itu kita klik. Nah, di sini sudah tertampil database PHP dasar. Selanjutnya diarahkan habis itu kita mengisi. Nah, ini agak-agak ngeblank barusan ini teman-teman. Coba kita bagaimana cara mengisi. Nah, di sini tabel nama. Tabel namanya apa? Mahasiswa. Nomor kolomnya tadi kolomnya apa aja? ID. Habis itu nama, email, jurusan, gambar. Apalagi yang kurang? NIM. Jadi jumlahnya 6. Kita jumlah 6 kita klik. Masih loading teman-teman. Nah, di sini kita tinggal masukkan. Sebenarnya tadi di CMD itu istilahnya cara mengcreate manual kita. Di sini kalau pakai aplikasi PHP My Admin ini cukup klik saja teman-teman. Nah, di sini kita isikan untuk kolom 1 kita tulis ID. ID-nya habis itu setelah ID linknya tidak usah, kita lah di sini indeksnya pakai primary. Ini cukup saja. Habis itu auto increment. Nah, ini kuncinya juga auto increment. Tadi sudah saya jelaskan juga kenapa kita harus pakai auto increment. Selanjutnya kolom nama. Pakai apa? Tadi juga sudah ditulis di notepad pakai varchar. Habis itu linknya kita buat berapa ya? Jangan banyak-banyak. Jadi kelihatannya nggak apa-apa. Udah kita pakai 100 saja biar lebih mudah teman-teman. Habis itu habis nama nih. Ini pakai apa tadi? Pakai char. Kita pilih char. Charnya pakai 10 untuk values-nya. Setelah name kita email. Nah, teman-teman untuk email kita pakai varchar pakai 103 untuk values-nya. Setelah email jurusan juga varchar pakai 103. Habis itu jurusan gambar juga pakai varchar 100. Nah, setelah itu caranya gimana? Caranya kita save. Di sini teman-teman sudah tertampil ID, nama, name, email, jurusan, gambar. Selanjutnya kita insert. Kita tambahkan. Istilahnya kalau kan kita insert nama datanya. Caranya gimana? Kita klik item insert. Untuk insert ID-nya tadi pakai
auto increment, kita tidak perlu mengisikan di sini. Nama saya tulis Rianto, NIM-nya nanti itu emailnya, nanti situ jurusannya, setelah itu kolom gambarnya. Setelah itu kita klik go. Nah, di sini lanjut saja go. Setelah itu kita kalau ingin ngecek kita klik browser. Nah, di sini tadi kenapa ini bisa double? Soalnya ketika kondisinya masuk di komen, kita klik go juga. Jangan khawatir teman-teman, kita cukup delete saja di sini. Kita delete. Nah, ini sudah hilang. Nah, selanjutnya kita tambahkan 2 baris lagi. Caranya tadi balik lagi, kita insert. Di situ kita masukkan. Terus di 4.358 itu emailnya. Nah, nanti @gmail.com. untuk jurusannya sama, kita satu kelas sama Bagus Mahmudi teman-teman. Nah, di sini bagus kita go. Nah, ini jangan diklik lagi nih, langsung kita cek di browser. Nah, di sini sudah tertampil. Nah, teman-teman bisa melanjutkan kalau ingin menambahkan barisnya. Kalau untuk mendelete isi dari tabel tadi cukup di delete. Nah, kalau untuk kondisinya sama, hampir sama sih teman-teman. Kayak kita tadi pakai komen yang ada di CMD tadi, sebenarnya ini secara aplikasi lebih mudah dan teman-teman cuma bisa pakai suksi klik saja sudah beres. Sedangkan kita kalau pakai CMD kita harus masukkan komen secara benar. Kalau ada salah penulisan untuk komennya sendiri mesti error. Jadi lebih mudah pakai PHP MyAdmin. Mudah-mudahan pembahasan kita hari ini dapat ditangkap dengan jelas sama teman-teman dan juga bisa dicoba di rumah dan diterapkan. Terima kasih teman-teman.